Hai sahabat Tabenet, di video kali ini, admin akan membahas profil 5 kontestan Indonesian Idol beragama Katolik yang berhasil menjuarai ajang pencarian bakat yaitu Indonesian Idol. Perlu diingat, video ini hanya bersifat informatif, karena admin tidak bermaksud yang lain. Selama penyelenggaraannya sejak tahun 2004 hingga kini, tahun 2021, sudah ada 11 orang yang menjadi juara Indonesian Idol dan 5 diantaranya beragama Katolik. Indonesian Idol adalah sebuah acara reality show di bidang tarik suara yang sangat terkenal, yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun televisi swasta. Acara ini dimulai sejak tahun 2004, dan hingga kini, tahun 2021, telah menyelesaikan kontes musim ke-11. Yang menarik, hingga saat ini, sebagian besar juara dan runner-up Indonesian Idol adalah orang Kristen Protestan maupun Katolik. Lalu, siapa sajakah 5 juara Indonesian Idol beragama Katolik tersebut? Berikut daftarnya dan sedikit tentang profil mereka. 5. Mike Mohede, juara Indonesian Idol musim kedua. Bukan rahasia lagi kalau Mike Mohede adalah pemeluk agama Katolik yang taat. Juara pertama Indonesian Idol Season 2 ini memiliki nama baptis, Mikael Prabawa Mohede. Santo Mikael adalah salah satu malaikat utama yang melayani Allah. Ialah yang memimpin para malaikat yang baik dalam pertempuran di surga melawan Lucifer dan para pengikutnya, yang berakhir dengan kejatuhan Lucifer ke neraka. Michael Prabawa Mohede atau Mike Mohede lahir di Jakarta pada tanggal 7 November tahun 1983. Sejak jadi juara Indonesian Idol, ia sering tampil bernyanyi di berbagai acara penting, termasuk tampil di televisi. Mike sangat aktif dalam bernyanyi lagu rohani, dan sering muncul dalam sejumlah album rohani. Mike meninggal di Tangerang, Banten, pada tanggal 31 Juli tahun 2016. Kabar meninggalnya penyanyi papan atas Indonesia berdarah Manado, Mike Mohede, Minggu malam telah menggemparkan banyak orang, termasuk warga Sulawesi Utara. Maklum saja, jawara Indonesian Idol ini masih sangat muda dan karirnya sedang melonjak dan dia juga meninggal pada usia ke-32 tahun. Sedih mendengar kabar meninggalnya Mike Mohede. Sungguh ini duka yang mendalam. Selamat jalan putra terbaik Sulawesi Utara. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Yo, terima kasih cinta. 4. Regina Ivanova, juara Indonesian Idol musim ke-7. Regina Ivanova, itulah nama juara pertama Indonesian Idol Season 7 yang memiliki nama baptis, Regina Ivanova Polapa. Santa Regina adalah seorang santa yang masih muda dipaksa untuk menikahi pria yang bukan pilihannya, sehingga Santa Regina dicambuk dan disiksa di penjara bawah tanah. Santa Regina menerima mahkota kemartirannya di Alesia, Autun Perancis sekitar tahun 251 di masa penganiayaan Kaisar Decius, atau pada tahun 286 di masa Kaisar Maximianus. Kota kecil tempat kemartiran Santa Regina saat ini dikenal dengan nama Alice Sainte Reine atau Alice Santa Regina. Regina adalah juara Indonesian Idol musim ke-7, tahun 2012. Di babak final, Regina berhasil mengalahkan Kamasean Matthew. Regina Ivanova Polapa lahir di Jakarta, pada tanggal 4 Desember tahun 1985. Sebelum mengikuti Indonesian Idol, Regina merupakan seorang penyanyi kafe. Yang menarik, sebelumnya Regina telah mengikuti audisi Indonesian Idol sebanyak 6 kali, namun gagal maju ke babak selanjutnya. Tetapi ketika ia berhasil masuk ke babak spektakuler, hasilnya selalu bagus, bahkan beberapa penampilannya berhasil membuat ketiga juri memberikan standing applause. 3. Mawela Auparai,
juara Indonesian Idol musim ke-8. Nowela Auparai, itulah nama juara pertama Indonesian Idol Season 8 yang memiliki nama baptis, Nowela Elizabeth Auparai. Santa Elizabeth adalah wanita yang terpilih, sungguh hidup dalam kerendahan hati. Walaupun dia sebagai seorang putri raja, dia akan selalu dimuliakan sebagai figur seorang Fransiskan pentobat. Kehidupannya, doanya, dedikasinya, perhatiannya memperhatikan orang-orang yang menderita dan yang membutuhkan bantuan adalah sebagai pelita yang luar biasa terhadap ikatan Fransiskan. Nowela Elizabeth Mikelia Auparai lahir di Wamena, Papua, pada tanggal 19 Desember tahun 1987. Sebelum ikut Indonesian Idol, Nowela adalah penyanyi kafe selama 6 tahun di Purwokerto, Jawa Tengah. Suara Nowela yang kuat dan unik kerap mendapat pujian dari para juri Indonesian Idol. Maria Simorangkir, juara Indonesian Idol musim ke-9. Maria Simorangkir, itulah nama juara pertama Indonesian Idol Season 9 yang memiliki nama baptis, Maria Dwi Permata Simorangkir atau Maria Simorangkir. Santa Maria adalah ibu dari Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Ia adalah seorang hamba yang taat. Dia mempercayai Allah, dan ia mematuhi panggilannya. Meskipun panggilan Maria tersebut menyimpan kehormatan yang besar, itu akan menuntut penderitaan yang besar juga. Sama seperti ada rasa sakit saat melahirkan dan ketika menjadi ibu, akan ada banyak rasa sakit dalam hak istimewa ketika menjadi ibu dari Mesias. Maria Dwi Permata Simorangkir atau Maria Simorangkir lahir di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 7 Oktober tahun 2001. Saat usia masih 12 tahun, Maria pernah mengikuti ajang Indonesian Idol Junior 2014 dan berhasil masuk 5 besar. Maria sejak kecil sudah mengikuti berbagai les untuk mengembangkan bakatnya, mulai les vokal hingga les bermain musik. 1. Lyodra Ginting. Itulah nama juara pertama Indonesian Idol Season 10 yang memiliki nama baptis, Lyodra Margareta Ginting. Lyodra lahir di Medan, tanggal 21 Juni tahun 2003. Dia adalah seorang penyanyi yang memenangkan kontes Indonesian Idol ketika usianya baru 17 tahun. Dan bila aku berdiri, siapakah Santa Margareta yang digunakan sang juara Indonesia Idol sebagai nama baptisnya? Santa Margareta adalah seorang perawan dan martir Kristen dari Antioquia, Turki. Menurut cerita, Margareta adalah anak seorang imam kafir di Antioquia. Ia kemudian tidak diakui lagi oleh ayahnya sebagai anak kandung karena usahanya mengikuti pelajaran agama Kristen dan berniat menjadi Kristen. Setelah itu ia menjadi gembala. Olybrius, seorang pemuda, bermaksud meminang dia untuk menjadi istrinya. Namun ketika diketahui olehnya bahwa Margareta telah menjadi Kristen dan telah mengikrarkan kaul keperawanan, Olybrius menangkap dan menyiksanya dengan kejam. Segala macam cara dilakukannya untuk membunuhnya dengan api dan air, namun semuanya itu tidak berhasil. Akhirnya Margareta dipenggal kepalanya dan tewas sebagai martir Kristen. Margareta termasuk orang kudus yang dihubungkan dengan Santa Joanna dari Ark karena keberaniannya dan kesalehan hidupnya.